Ya, ketemu lagi di Zodiak Harian, YouTube, Facebook Zodiak Harian, Instagram @ramalan_zodiakmu. Kali ini saya akan mencoba meramalkan siapa pemenang pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019. Kalian pasti tentunya penasaran dong, siapa yang akan memenangkan pemilu 2019 dan siapakah yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Oke, kita langsung saja terdapat dua pasangan calon, yaitu Bapak Joko Widodo dan Bapak Prabowo Subianto. Kali ini akan coba saya ramalkan siapakah yang akan menjadi pemenang pemilu tahun 2019, karena saya takut melanggar melanggar KPU dengan memasang foto capres dan cawapresnya. Maka akan saya tuliskan saja supaya tidak melanggar ketentuan dari KPU. Oke, di sini tentu secara usia Pak Jokowi lebih muda daripada Pak Prabowo ya, karena saya tidak meramalkan tahun lahirnya, tapi berdasarkan zodiaknya. Yaitu untuk Pak Prabowo itu beliau berzodiak Libra, sedangkan untuk Pak Jokowi beliau berzodiak Gemini. Oke, saya akan meramalkan situasi secara universal terlebih dahulu ya. Secara universal kita akan coba bagaimana sih kondisinya di bulan April ini untuk peta politik Republik Indonesia. Kenapa saya ambil 3 kartu? Karena kalau 1 atau 2 itu nanti takutnya memihak salah satu gitu ya. Makanya saya ambil 3 kartu. Kita akan mulai dari Pak Jokowi terlebih dahulu ya. Untuk Pak Jokowi, di sini ada Connect of Cups, ada Seal of Cups, ada Pack of Cups. Ini kartunya positif ya, Pak Jokowi. Di sini kalau saya lihat Pak Jokowi ini orangnya baik dan juga dia orangnya tulus. Orangnya sangat tulus dan dia orangnya nggak terlalu neko-neko, memang sesuai dengan karakter beliau ya. Memang kalau untuk Gemini, apalagi Pak Jokowi, seperti yang sudah kita ketahui, mungkin orang lain menganggapnya sebuah pencitraan gitu ya. Tapi kalau menurut saya itu memang sudah menjadi karakternya Pak Jokowi sebagai pemilik zodiak Gemini, yaitu mudah mendapatkan nama gitu ya. Karena Gemini ini termasuk zodiak yang terkenal gitu ya. Jadi wajar saja kalau Pak Jokowi ini mudah dikenal, selain sikapnya yang secara kita lihat dia merakyat gitu ya. Tapi yang dasarnya Gemini ini adalah tipikal orang yang mudah mendapatkan nama. Kemudian di sini saya melihat Pak Jokowi ini orangnya tuh sebenarnya Pak Jokowi tidak suka konflik gitu ya. Pak Jokowi ini sebagai pemilik zodiak Gemini, dia tuh lebih memilih menghindari konflik gitu. Tapi dia sudah berusaha menghindar, tapi ada aja orang yang selalu mencari-cari konflik gitu ya. Entah mencari kesalahannya lah, entah mencari sisi negatifnya lah, ada saja itu. Dan ini terbukti gitu ya, selama beberapa tahun terakhir
Pak Jokowi selalu mendapat serangan-serangan dari pihak luar. Dan saya tidak perlu menyebutkan pihak mana yang memberikan serangan itu gitu ya, tapi seperti yang kita ketahui Pak Jokowi selalu diserang dengan konflik-konflik yang sebenarnya sih konfliknya itu aja gitu ya. Isu Pak Jokowi adalah PKI, isu Pak Jokowi adalah bukan muslim dan sebagainya. Padahal Pak Jokowi ini orang yang tidak suka konflik. Makanya kemarin Pak Jokowi mengatakan di kampanye terbuka di Jogja, akan saya lawan. Nah, dia sudah sangat geting gitu, bahasa Jawanya geting gitu ya, dengan banyak konflik yang beliau dapat gitu ya. Makanya hoax, dia akan melawan hoax gitu. Siapa yang menyebarkan hoax sebenarnya Pak Jokowi akan lawan. Nah ini bahayanya nih. Kalau Gemini sudah emosi, sudah dibikin marah, itu dia level marah ya, dan secara diurutkan zodiak dia nomor 8 untuk emosional, dia bisa melampaui dari 3 besar. Artinya apa? Ketika Gemini sudah dibikin emosi, siap-siap saja siapa yang membuat Gemini emosi, dia akan hancur gitu. Itu sisi ya. Mungkin kita hanya sisi negatif atau positif ya, tapi Gemini cenderung seperti itu. Ya, kita dendam sih enggak, cuma gimana ya, ingin gitu rasanya balas dendam gitu. Itu mungkin ya kita sebutnya sisi positif atau negatif, yaitu kalian yang menentukan gitu ya. Karena emang Gemini kan saat terpojok, Gemini itu saat terpojok dia itu akan keluar kekuatan dia yang aslinya gitu. Dia berkata Power Ranger gitu kan, dia udah tertekan baru dia akan lawan gitu. Kemudian Gemini dia punya rasa ingin tahu yang tinggi, jadi dia ingin selalu mencoba hal-hal baru. Nah ini bisa kita tahu Pak Jokowi dari wali kota Solo, kemudian jadi gubernur DKI, kemudian sekarang menjadi presiden, dan sekarang menjalankan diri kembali untuk menjadi presiden Republik Indonesia. Nah ini karena salah satunya mungkin karena rasa ingin tahunya lebih tinggi, dan mungkin karena rasa kepeduliannya yang lebih tinggi, peduli terhadap rakyat, peduli terhadap masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Mungkin itu yang mungkin berada di benak pikiran Pak Jokowi. Kemudian memang Pak Jokowi ini, kalau orang lain sering menilai Pak Jokowi ini sering disetir gitu ya. Padahal Gemini itu orangnya independen gitu ya. Orangnya itu punya pendirian yang tegas. Mungkin kalau kita bahas secara fisik, Pak Jokowi orangnya polos gitu ya, seakan-akan dia bisa disetir. Tapi sebenarnya Gemini itu punya ideologi, dia itu punya pendirian yang kuat gitu ya. Jadi mungkin anggapan selama ini ya saya serahkan lagi kepada kalian gitu ya, apakah ini benar, apakah ini salah, itu kembali kepada kalian gitu. Kemudian yang terakhir adalah Pak Jokowi memang orang yang berani berpendapat, meskipun terkadang pendapatnya ini sering bertentangan oleh banyak orang atau sering pendapatnya ini salah, tapi Pak Jokowi termasuk orang yang saya apresiasi, dia berani mengungkapkan pendapat gitu ya. Mungkin itu sifat secara keseluruhan yang menurut saya baca dari seorang Bapak Joko Widodo sebagai pasangan nomor urut 1. Kemudian kita akan bacakan dari nomor urut 2, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Nah ini menarik ini. Untuk para pendukung Bapak Prabowo ini menarik ini. Ini juga Pak Prabowo ada peluang juga ini. Oke, syarat ke sini the lovers. Seperti kita tahu, Pak Prabowo secara hubungan percintaannya banyak sekali rintangan dan godaan gitu ya. Mungkin yang saya tahu mungkin secara
keseluruhan. Libra itu adalah orang yang setia gitu ya. Pak Prabowo ini orangnya setia kok. Buktinya walaupun saya baca dari beberapa artikel, Pak Prabowo dipaksa untuk meninggalkan Ibu Titi, tapi Pak Prabowo luar biasa. Dia adalah pribadi yang kesatria, pribadi yang nasionalis, dan pribadi yang setia tentunya, pribadi yang romantis juga. Pak terbukti Pak Prabowo tetap bersama Ibu Titi, terus memperjuangkan percintaan mereka sampai pada saat ini, pada detik ini. Libra termasuk zodiak yang setia. Meskipun saat ini kita tahu bersama Pak Prabowo sedang istilahnya sedang kembali membangun cinta yang hilang atau cinta yang sempat dipaksa terpisah. Tapi Pak Prabowo luar biasa untuk secara kesetiaan. Pak Prabowo luar biasa. Kemudian ini Five of Wands, artinya apa? Ini Pak Prabowo ini melawan orang-orang yang kuat gitu. Ini mungkin kalau nanti kita sangkut pautkan ya, ini pendapat kalian ya, saya hanya menyampaikan saja, nanti pendapat kembali kepada kalian. Dia melawan sebuah kekuatan yang kuat gitu ya. Di sini digambarkan seperti ini. Artinya apa? Pak Prabowo ini dalam kontestasi pemilu dia melawan koalisi yang juga hebat gitu ya. Artinya koalisi Pak Prabowo melawan koalisi Pak Jokowi yang juga sama-sama hebat gitu. Artinya apa? Keduanya mempunyai sebuah ketulusan untuk bangsa ini. Tapi ini Pak Prabowo memang kalau saya melihat ada sebuah titik lemah untuk melawan incumbent. Memang dimanapun itu, ketika melawan petahana, oposisi itu selalu dalam kondisi terlemah. Artinya apa? Pak Prabowo ini sangat berjiwa mati-matian untuk bisa mengalahkan petahana. Gitu. Ini terlihat dari kartu ini. Gitu. Kemudian ini, The Towers. The Towers ini artinya ada sebuah pengkhianatan, ada sebuah apa ya istilahnya ya, penyusup dari dalam gitu ya. Saya sebutkan ceritanya saja, saya tidak mau menyebutkan orangnya. Pak Prabowo itu orang yang sering dikhianati oleh temannya. Karena emang Libra ini tipikal orang yang mudah percaya gitu. Tipikal orang yang mudah percaya sama orang lain. Contohnya ya memang kalau kita lihat politik itu dinamis gitu ya. Sekarang kawan, besok bisa jadi lawan. Dulunya lawan, sekarang kawan. Sering Pak Prabowo sering mengalami masa-masa ini. Dikhianati temannya, dikhianati kawannya, bahkan ada orang yang benar-benar dia dia angkat, kemudian dia malah menjatuhkan Pak Prabowo. Ini sering kali Pak Prabowo mengalami masa-masa seperti ini. Nah ini saya juga cukup prihatin juga. Kasihan juga Pak Prabowo ini orangnya tulus gitu ya, tapi sering banget dikhianati gitu ya. Nah ini mungkin yang menjadi catatan Pak Prabowo di bulan April ini untuk menuju pemilihan presiden gitu ya. Kemudian secara yang lainnya, Pak Prabowo ini orangnya diplomatis banget kok. Dia orangnya tidak anti kritik kok. Dia terbuka terhadap kritik kok. Dia istilahnya dia tuh menerima semua kritik itu dengan baik. Dia termasuk orang yang peduli dengan rakyat. Meskipun tidak terlalu terekspos media, dia juga terlalu senang untuk berjuang demi rakyat Indonesia khususnya. Kemudian Libra atau zodiaknya Pak Prabowo ini, dia ini tidak akan diam ketika melihat hal yang tak benar gitu. Makanya debat kemarin Pak Prabowo ketika Pak Jokowi menyebutkan data yang kurang tepat, Pak Prabowo sangat berapi-api. Beda dengan debat-debat yang sebelumnya gitu. Ini memang Prabowo ini tipikal Pak Prabowo seperti itu. Kemudian dia orangnya tuh emosional. Nah, kalau emosional sebenarnya sih enggak ya, cuman itu emosional terhadap hal tertentu saja gitu. Termasuk dia mengatakan saya ini TNI Pak, saya lebih TNI daripada banyak TNI. Artinya dia tuh ingin menunjukkan powernya.
powernya beliau gitu. Powernya beliau untuk siapa? Untuk masyarakat. Nah, mungkin saya menangkapnya di situ. Itu mungkin dasar yang dari 3 kartu ini dapat saya baca dari Pak Prabowo gitu. Kemudian untuk siapa pemenangnya, kita akan buka lagi 3 kartu. Tapi sebelum menuju ke sana, masih ada beberapa hari lagi sebelum pemilu, saya akan membaca situasi dan kondisi. Semoga saja situasi dan kondisi pemilu presiden kondusif ya, seperti harapan kita bersama. Ada the high priest atau the dead. Nah, ini akan kita bahas ya. Menarik ya, ada the dead di sini. Nah, artinya apa? The dead ini menuju pemilihan presiden, hoax, kemudian fitnah itu semakin kencang. Mungkin secara apa ya, secara akal sehat kita menerima itu sudah biasa hoax dan fitnah itu. Tapi di sini ada debat ini. Saya khawatir ini ada perpecahan gitu. Ada perpecahan yang sangat mendalam di kalangan masyarakat kita. Jadi ketika kita lihat partai ini, debat ini saya sangat prihatin ya. Ketika saya melihat sesama anak bangsa harus saling bermusuhan hanya karena berbeda pilihan, ini memprihatinkan sekali ya. Di mana pendukung nomor 1 menyerang pendukung nomor 2, pendukung nomor 2 menyerang pendukung nomor 1, saling serang, saling fitnah. Ini mungkin yang dapat saya baca dari debat ini. Anak muda yang seharusnya berkreasi demi bangsa, berbeda pilihan, itu wajar, tapi mereka saling bermusuhan hanya karena berbeda pilihan. Ini sangat prihatin sekali saya melihat ini ya. Kemudian juga seharusnya di sini ada solusi, yaitu berbeda pilihan. Ini masalahnya dan ini solusinya. Berbeda pilihan itu wajar karena memang kita tidak bergantung berbeda, tapi walaupun berbeda kita harus tetap satu, semua untuk kebaikan Indonesia. Dan sesi terakhir, siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Kita akan buka 2 kartu lagi. Siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Apakah Jokowi, apakah Prabowo? Kita akan buka 2 kartu. Ya, di sini ada kartu yang mengejutkan, dan seharusnya yang menjadi pemenangnya adalah, apa saya tuliskan, yaitu adalah, sebentar, apa saya tuliskan, yang akan jadi pemenangnya adalah rakyat Indonesia. Artinya siapapun nanti yang memimpin, saya berharap pemenangnya bisa mensejahterakan rakyat, bisa membuat rakyat lebih baik lagi, bisa membuat rakyat lebih bersatu. Dan saya harap setelah pemilu, seperti 4 kartu ini, yaitu setelah pemilu, segala bentuk kebencian, segala bentuk fitnah itu dapat saling memaafkan satu sama lain. Dan ingat, pemenangnya adalah rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.